Pada malam hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur terlebih lagi malam hari ini, di mana untuk sekian kalinya kami bisa menerima anugerah daripada Tuhan, yaitu dipertemukan kebenaran firman Tuhan dengan kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup kami Bapa, untuk kami terus makin hari di dalam kehidupan kami mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi untuk mengenal Engkau di dalam kebenaran-Mu saja. Hamba-Mu terbatas di dalam setiap perkataan, tapi Hamba-Mu percaya bahwa ada kasih karunia daripada Tuhan untuk setiap kami diberikan pencerahan untuk memahami pengenalan kami akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sungguh ini pekerjaan Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan jam-jam ke depan ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita percaya katakan amin. Oke, baik, silakan duduk. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mengangkat tema mengenai Bethlehem, ya. Di dalam Alkitab, seringkali kita melihat bahwa ada hal-hal yang dituliskan di dalam Alkitab. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang akhirnya apa yang tertulis itu ngasal gitu ya. Misalnya kayak kemarin kita sudah bahas gitu ya, kenapa si Yusuf dan Maria harus ke Mesir gitu kan, nyangsang dulu di Mesir gitu kan, kenapa ada orang Majus, kenapa ada persembahan dan sebagainya gitu ya, menggambarkan Allah sebagai Allah yang Yesus sebagai Allah, yaitu imam, nabi dan raja gitu ya. Itu bukan sesuatu yang akhirnya hanya dituliskan saja secara kebetulan lalu kita menafsirkan. Tidak demikian. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu menyimpan sebuah misteri atau rahasia yang sebenarnya kalau kita pelajari maka kita akan semakin dibuat kagum dan diteguhkan iman kita. Siapa sih Kristus itu yang sudah dijanjikan ya. Nah, tapi seringkali kita mungkin kaum awam mungkin di dalam persekutuan, maksudnya ibadah ya, bukan dalam persekutuan, dalam ibadah kan karena luas gitu ya. Jadi mengangkat tema-tema yang sifatnya mungkin tema-tema yang terlalu umum. Ya, terlalu umum dengan upaya untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang baru. Jadi mimbar Tuhan di gereja dalam ibadah-ibadah nih mengangkat sebuah tanda petik ya, promosi-promosi tertentu di dalam tema mereka, ya kan? Seperti itu. Misalnya the miracle of Christmas, ya kan, keajaiban Natal atau mukjizat Natal, pokoknya seperti itu misalnya ya. Nah, tapi seringkali di dalam mimbar-mimbar gereja Tuhan jarang sekali membahas hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil. Ngapain sih kita bahas? Kayak contoh yang waktu awal-awal kita bahas mengenai silsilah Yesus, ya kan? Kayak ngapain sih? Saya rasa mimbar Tuhan jarang ya di gereja ya, ibadah gitu kan. Terus bicara itu hampir nggak pernah saya rasa ya dalam ibadah. Tapi kita bersyukur karena pada malam hari ini kita membahas kayaknya hal-hal yang detail ya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan itu hidup ya. Maksudnya ketika kita gali sesuatu yang kelihatannya mungkin sepele, yang mungkin terlihatnya terabaikan, kita hanya lihat sekilas doang, tapi sebenarnya itu ada hal yang menarik yang kita lewatkan. Nah, ini dia gitu ya. Ada detail yang kita lewatkan, sayang sekali. Nah, pada malam hari mungkin ada detail mengenai Bethlehem. Ya, mungkin ini juga saya bicara hanya di permukaan saja karena mungkin terlalu dalam nanti Bapak Ibu kecapean ngikutin. Aduh, ini kayak kuliah gitu. Capek otaknya mikir gitu ya segala macam ya. Jangan ya, kita belajar. Oke, kita buka dalam Matius 2. Saya ambil di dalam Injil Matius. Oke. Kita akan kutip saja ya, ayat 5 ya. Ayat 5 kita akan kutip sampai ayat yang ke-6. Jadi 2 ayat saja. Ya, kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 1 2 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan ini dituliskan berdasarkan dari kitab para nabi. Ya, coba kita konfirmasikan bagian ini gitu ya di dalam Mika ya. Mika 5 ayat 1. Kita coba buka dulu Mika 5 ayat 1. Untuk melihat aja, membuktikan bahwa Alkitab itu tidak pernah menceng gitu ya. Jadi ada datanya juga, berbasis perkataan Allah itu ada dasar itu kepada firman Tuhan yang digenapi gitu ya. Kita baca sama-sama sebentar Mika 5 ya ayat 1. Oke. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Betlehem, Mika 5 ayat 1 ya. Udah ketemu Mika? Agak jarang ya. Bukan Mika. Oke, 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini Betlehem ya. Jadi titiknya jelas gitu ya, Betlehem dan Yehuda. Ya, Yehuda ini karena keturunan raja ya. Nanti berujung kepada Daud. Nah, pada waktu kita belajar sisila pada waktu lalu gitu ya, 14 dari keturunan raja gitu ya, sebelum Daud, sesudah Daud, itu 14 gitu ya. Jadi itu ada maknanya yang sudah dibahas. Nah, ini menitik beratkan kepada keturunan Daud ya, Raja Daud. Disebutkan waktu silsilah itu dibeli gerar itu disebutkan Daud tuh ada rajanya ya, Raja Daud, tapi yang lain tidak ada disebutkan rajanya ya. Misalnya Salomo juga raja, tapi nggak disebutkan Raja Salomo misalnya ya. Jadi mau menitik beratkan bahwa ini loh keturunan Yehuda, Yehuda keturunan raja. Nah, ini Daud sebagai raja ya, raja karena dari sini keturunannya ya, janjinya kepada Daud. Nah, yang menarik adalah ketika kata Betlehem gitu ya, sudah dinubuatkan. Alkitab dengan para nabi sudah menyampaikan itu di Mika yang tadi kita baca. Lalu pada kita baca di Perjanjian Baru pada Injil Matius, kita melihat lagi bahwa digenapi ya, apa yang sudah dibicarakan pada Perjanjian Lama kita para nabi sekarang terjadi dan digenapi di Betlehem ya. Titiknya nggak kabur. Di situ sudah menjadi nubuatannya dan itu akan terjadi di Betlehem. Sama ya, dia harus menyimpang ke Mesir misalnya. Itu udah dinubuatkan harus terjadi demikian. Ya, harus terjadi demikian. Bukan karena setting-settingan, tidak ya. Sekali lagi, bukan karena dicocok-cocokkan. Ini misalnya ya, Yusuf nih, Maria nih kan tahu ya bahwa anaknya ini akan lahir gitu kan, dan akan sebagai Immanuel ya kan, Mesias yang dijanjikan. Lalu dia belajar dong di dalam Perjanjian Lama misalnya. Dalam Perjanjian Lama tuh ada tuh kitab para nabi yang mengatakan, "Hai Bethlehem," gitu kan. Nah, berarti kita harus ke Bethlehem. Gitu, paham nggak Bapak Ibu ya? Jadi kita ada petunjuk nih, kita mesti ke sini, ngerti gak? Jadi terjadi karena saya yang ngikutin. Nangkep ya? Beda ya? Tertulis begini nih, kita mesti begini gitu kan. Mesti sini, biar ini benar. Alkitab bukan begitu cara kerjanya. Dia udah sampaikan dulu gitu kan. Bukan karena kita yang kesana. Kita ikutin yuk. Biar tergenapin nih, biar gak palsu Alkitab. Kira-kira gitu ya. Biar kita para nabi ini gak palsu nih. Yuk, Yusuf dan Maria akhirnya, yuk sengaja ke Bethlehem misalnya gitu kan. Nggak demikian. Yuk sengaja nih ke Mesir. Misalnya Herodes adem ayem, ya kan. Kita harus menggenapi nih. Kita harus ke Mesir. Karena ada yang bilang, ku panggil anakku gitu kan. Dari Mesir ku panggil anakku. Kita harus ke Mesir berarti nih. Untuk menggenapi ini, untuk supaya kitab gulungan kita para nabi ini benar adanya gitu kan. Jadi kita menggenapi gitu. Maksudnya menggenapi dalam arti manusia gitu ya, sepertinya manusia mengambil andil gitu kedaulatan Tuhan. Nggak demikian cara kerjanya. Mana mau. Udah tenang-tenang ya kan, bayangkan harus ke Mesir ya, kemarin pendeta tadi sempat bahas kan, ke orang asing
yang nggak ada kenalan, nggak ada kaumnya, asing, terus saya tinggal nggak ada tempat. Bayangkan Bapak Ibu, ngeri, ngeri Bapak Ibu. Teman saya ke Amerika, ya kan, COVID segala macam, ke Amerika, karena ada pikir mau cari peruntungan tanda petik gitu kan. Pada waktu singkat cerita dia balik, dia cerita gitu ya, ngeri kalau di negara orang dia sendiri. Tanda petik bukan jadi TKW gitu, bukan jadi tenaga kerja legal gitu, enggak. Pergi berangkat aja, ngeri di negara orang. Bahkan teman saya ada yang di Kanada, tapi beliau sukses ya. Ya ceritanya panjang lah, agak sukses, tapi karena bagi saya ada faktor luck. Dia waktu di Kanada dia cerita, dia seperti jadi gembel Bapak Ibu. Terus ada orang baik hati, dia sampai tidur di jalan, bukan tidur di jalan ya, di emperan lah ya kalau kita bilangnya. Terus ada orang baik hati, depan rumah atau apa gitu ya, saya nggak tahu. Terus diajarin masak dan sebagainya, dia jadi chef. Itu bagi saya peruntungan tuh sebenarnya. Lu hokinya gede sih. Ketemu orang kayak gitu. Tapi dia sempat ngalamin di emperan di Kanada. Nggak punya teman, nggak ada siapapun ibaratnya. Nggak gampang Bapak Ibu. Yusuf dan Maria, kalau dengan demikian, oh iya nih karena ada tertulis yuk kita harus ke Mesir. Nggak gitu cara kerjanya. Apalagi pada waktu zaman dulu gitu ya, nggak kayak kita nih. Kita ini udah ada hardnya, ada juga softnya gitu ya. Di HP tinggal ketik, gampang gitu ya. Dulu enggak, mereka juga nggak tahu mungkin. Yusuf dan Maria juga mungkin nggak baca gulungan kitab tanda petik, karena nggak semua orang gulungan kitab nggak kayak kita Alkitab sekarang fotokopi banyak gitu kan, kita copy, kita pelajarin gitu. Enggak demikian. Ntar kasih ya softnya, kita lihat aja ya di Facebook misalnya, atau di mana Google searching gitu kan, di WhatsApp entah PDF ini atau apa, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi itu semua untuk menggenapi. Dan kenapa perjanjian baru akhirnya menuliskan ini Injil Matius, karena itu dia ada kaitannya, karena ini loh yang dijanjikan gitu loh. Makanya kenapa perjanjian lama ini menjadi dasar yang penting untuk kita selalu akan dikaitkan ya. Nah pada waktu kembali kepada Bethlehem tadi, sama. Bethlehem itu bukan karena sekedar nama Bethlehem, kebetulan aja nih namanya Bethlehem, artinya rumah roti. Kebetulan nih rumah roti. Terus kalau kita pikir gitu ya, kebetulan nih Tuhan Yesus memecah-mecahkan, membagi-bagikan roti ya kan, ke 4.000 orang, ke 5.000, bener gak? Kebetulan nih. Enggak ada yang kebetulan demikian. Tapi Alkitab mencatat bahwa di Bethlehem rumah roti gitu kan, Kristus dilahirkan di sana. Ini karena nanti mau mengkaitkan antara peristiwa Musa ya, peristiwa Musa itu dengan Kristus, supaya orang-orang zamannya paham. Ya, nenek moyang mereka kan ngalamin kan, ada koneksi, ada relasinya, emang itu dia. Nah, ini dibahas pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup di dalam Injil Yohanes. Akulah roti hidup. Nah ini ya, jadi ada kaitannya. Jadi bukan sengaja atau kebetulan, enggak. Dalam kedaulatan Tuhan, emang Tuhan sudah menetapkan itu. Tanda petik ya, jadi kedaulatan Tuhan gitu loh. Tuhan yang berada di balik ini semua, Tuhan Allah yang udah merancang ini semua. Draftnya udah ada. Bukan karena Yusuf dan Maria yang mau ke Bethlehem gitu, tidak. Karena nanti semua akan bermuara kepada ini loh yang mau Tuhan Alkitab sampaikan kepada kita. Zaman kita pun demikian. Karena di dalam Alkitab juga mereka sudah mengetahui sebenarnya. Cuma mereka juga nggak tahu, nggak percaya juga. Udah dikasih tahu pun nggak percaya. Nah, pada masa kita, mengapa kita pelajari demikian? Supaya kita mengetahui. Kita sekarang mungkin agak lebih gampang Bapak Ibu, menurut saya. Ya, zaman kita lebih gampang. Kenapa? Karena kita saat ini, bayangin ya, yang dijanjikan Mesias Yesus ya. Terus kita taunya Yesus kan anaknya Maria. Sama tuh di Injil Yohanes juga. Bukankah dia, ini kayaknya bapaknya Yusuf nih, emaknya Maria nih, tukang kayu nih. Kok dia bilang dia dari surga ya?
Dari mana? Nggak masuk logikanya. Kita juga akan mungkin pada waktu, saya yakin lah, pastilah, kita akan menemukan kesulitan loh Bapak Ibu. Bener ya? Kebayang ya kalau kita misalnya murid-muridnya Yesus pada waktu itu, terus kita tidur. Dia kan kita udah diajarin ya, bahwa aku Tuhan, aku gini. Wah dia cerita lah bahwa dia Mesias, dia Juru Selamat. Tidur bangun kita melek dong ya. Ini Tuhan gua ya. Bingung gak Bapak Ibu? Ini dari surga yang dijanjikan nih. Mungkin kita akan berpikir ulang tuh Bapak Ibu. Susah ya untuk memahami. Nengok gitu kan, sama kayak gua ya. Misalnya kayak gitu ya. Kita akan berpikir kan, siapa dia? Benar ya? Makanya kenapa Kristus menyatakan mukjizat pada waktu masanya, hanya untuk menunjukkan bahwa akulah yang diutus itu. Ya. Makanya beda. Aku loh. Semuanya nggak bisa kan. Misalnya pada waktu zaman Yesus nggak pernah ada yang bisa melakukan hal-hal demikian. Maka Nikodemus pun melihat, kalau bukan diutus dari Allah nggak ada yang bisa. Itu untuk menunjukkan itu sebenarnya. Karena kesulitan kita untuk menerima bahwa dia itu, pada waktu masa Yesus ya, murid-muridnya, orang-orang di sekitar, sulit untuk menerima dia sebagai Allah. Sulit untuk menerima. Makanya mukjizat itu untuk menyatakan bahwa dia diutus dari Allah, gitu loh. Menyatakan bahwa dia yang memiliki kuasa itu. Dialah, gitu loh. Sulit. Makanya hal itu dinyatakan hanya untuk memuliakan, supaya engkau percaya bahwa akulah yang diutus oleh dia. Kan gitu. Tapi kalau kita perhatiin, tapi di sini kita nggak pakai Tuhan menyatakan mukjizat bukan berarti saya anti mukjizat, tidak. Sekali lagi, Alkitab sudah tertulis dengan lengkap di bagian kita. Dari mana saya tahu Yesus ini yang kita nggak lihat? Tantangan kita sekarang lebih sulit katanya. Bagi saya nggak sulit gitu kan. Karena Alkitab sudah bicara Tuhan Yesus jauh-jauh hari. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Namun percaya. Kita sekarang nggak lihat, kita lebih berbahagia Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, ya kan? Kenapa? Karena iman kita nih bukan iman yang melihat. Saya percaya karena melihat itu Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke dalam lubang paku gitu ya di tangannya Yesus, aku nggak akan percaya. Tapi Tuhan datang kasih dia. Tapi sayang, dari situlah takaran Thomas imannya dibanding yang lain, dibanding kita yang tidak melihat secara jasmania, tidak melihat kita yang berbahagia Bapak Ibu. Makanya kenapa firman Tuhan lah akhirnya, kenapa orang bilang waktu zaman Yesus ya, mendengar, bukan melihat, enggak. Selalu ada yang namanya berkata, ya firman Tuhan berkata, itu kan berkata terus kita dengar. Karena pada waktu zaman Tuhan Yesus itu ya mendengar, mereka duduk diam karena bagi mereka itu mendengar itu sesuatu yang nikmat gitu loh. Mereka demikian. Bukan melihat segala macam, tidak. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah banyak orang ngumpul gitu ya. Karena bagi mereka tuh yaitu mereka nggak bisa baca gitu kan. Jangan pikir kayak anak zaman sekarang ya, kecil-kecil dia ngomong bahasa Inggris jago banget gitu ya. Karena saya minder juga gitu, ini jago banget gitu ya. Anak kecil udah bisa ngomong bahasa Inggris, toddler loh. Saya kan kerja gitu ya, jadi pas itu ada acara Natal di sana di salah satu mall, itu international school, kecil-kecil ngomongnya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris Bapak Ibu. Tampil ngomong pakai bahasa Inggris sama Mandarin. Bayangkan, udah jago. Zaman Yesus susah baca, susah. Nggak semua orang bisa baca dengan baik.
Maka mereka dengerin gitu kan. Terus nggak semua orang punya gulungan kitab. Nggak semua orang. Nggak semua orang mengetahui gitu loh. Nggak semua orang. Makanya begitu ada satu kebenaran yang disampaikan, dia dengerin, perhatiin gitu loh. Mau menikmati. Karena nggak semua orang punya itu. Dan nggak semua orang punya pengertian yang jelas. Termasuk orang-orang pada waktu itu Farisi. Ya. Termasuk gitu loh. Mereka yang pegang kitab Taurat Musa pun gitu ya, nggak ngerti. Kalau kamu percaya kepada Musa, kamu juga harus percaya kepada aku. Karena Musa menulis tentang aku. Sulit kan? Bayangkan Bapak Ibu. Karena Musa menulis tentang aku. Itu di Injil Yohanes. Pada waktu itu peristiwa mepet-mepet dengan Tuhan Yesus akan memberi roti. Ya, bicara mengenai roti hidup. Ini bagian yang akhirnya kita harus sadari bahwa penting bagi kita akhirnya sekarang kita di zaman kita ini loh Tuhan udah nyatakan. Udah nyatakan hal ini. Akulah roti hidup. Makanya dia kaitkan, makanya pada waktu dikatakan Bethlehem itu bukan sesuatu yang akhirnya berlalu begitu saja kata Bethlehem. Nggak bisa. Alkitab mencatat. Kita nggak bisa abaikan kata Bethlehem itu, gitu loh. Nggak bisa kita cuekin kata Bethlehem itu, nggak bisa. Jadi kita ngerti, oh Bethlehem itu rumah roti, ya kan? Kayak kita nih, Jakarta apa sih? Monas, bener ya? PRJ apa? PRJ, kerak telur. Bener Bapak ya? Itu PRJ tuh, heran tuh. Kalau mau cari kerak telur ke PRJ, cari kerak telur. Bener ya? Itu PRJ kerak telur. Jakarta Monas. Orang mau ke Jakarta nih pasti foto Monas gitu kan, mau berkunjung ke Monas gitu, bener ya? Sebagai ikonik segala macam. Bethlehem apa? Rumah roti. Orang udah tahu itu. Nah ini bagian daripada pesan yang mau disampaikan Alkitab. Ini yang ditulis oleh Injil Matius. Ada satu pesan yang mau disampaikan mengenai roti tadi, Yesus. Nah kalau kita mempelajari maka kita mengetahui, oh iya ternyata di dalam Injil Yohanes itu dia membahas mengenai roti hidup. Ini roti hidup. Kita coba buka dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Nah ini Injil Yohanes membahas banyak hal gitu ya. Roti hidup itu Yohanes 6, tapi saya akan petik saja gitu ya. Ayatnya yang ke-30 dulu, 30 dan 31 kita baca, nanti kita loncat gitu ya kepada ayat 35 ya. 30 dan 31 dulu kita baca bersama-sama. 1 2 3. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ya, jadi bandingin. Kalau kamu diutus dari Tuhan, ya, dari Allah, tanda apa? Biar kami bisa lihat. Tunjukin kepada saya, kan gitu. Nenek moyang kami, gitu kan. Ini kan bicara sejarah nih. Makan mana dari surga. Itu Tuhan tuh yang kasih makan. Ya kan? Menarik ya. Tuhan kasih makan. Nah, Yesus mau bicara. Nanti kita baca di ayat 35. Ya. Ayat 32 sampai 35, sorry. 32 sampai 35. 1 2 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dibicara roti itu.
Bukan Musa, Bapakku. Kenapa dikatakan Bapakku gitu kan? Dia menurunkan mana dari surga. Sebenarnya Bapakku yang memberi mana yang benar dari surga. Yaitu apa? Yesus lahir di Bethlehem, rumah roti. Supaya kamu ingat, pada waktu zaman Musa, nenek moyangmu ditarik keluar daripada perbudakan Firaun, masuk ke padang gurun, lalu dipelihara supaya tidak binasa, mati kelaparan. Tuhan kirim mana supaya tidak binasa. Ini ada makna jasmani dan makna rohani. Tuhan pelihara hidupmu dan juga pelihara imanmu. Ya, mana? Ini bicara iman. Tapi bangsa Israel melihatnya jasmaninya. Dalam hidup kita juga gitu. Tuhan bukan sekedar menjadi Tuhan atas dirimu di dalam kehidupan rohanimu saja, tetapi dalam kehidupan jasmani Tuhan pelihara, Bapak Ibu. Maka ini kita harus kagum dengan Alkitab. Tuhan jaga itu. Jangan pikir Tuhan nggak bertanggung jawab. Tidak, Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Maknanya ketika Tuhan Yesus menyampaikan Bapakku lah yang memberikan mana yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus nih sebagai roti hidup. Sekarang dikasih nih kepada dunia nih, turun sama seperti mana dari surgawi pada waktu itu di nenek moyangmu turun, ya kan? Kamu makan, kamu ambil, kamu gak binasa, gak mati kelaparan. Sekarang Bapakku, Tuhan Allah yang sama yang pada waktu itu menurunkan mana dari surga, sekarang juga menurunkan mana yang sejati itu, yaitu Yesus ke Bethlehem, rumah roti. Ingat kejadian ini loh, bukan Musa. Bapakku di surga, Allah Bapa. Sekarang aku di orangnya. Kan kira-kira gitu ya. Mana yang kamu pikir itu gitu kan dari surga. Nah sekarang aku adalah roti hidup, aku loh. Percaya kepadaku gak binasa. Supaya mengerti, memahami, mengkaitkan itu. Kalau kita ini kayak kadang bahasa-bahasa sandi, bahasa-bahasa gambar, bahasa-bahasa letak, geografis itu penting dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ini saya pelajarin kadang agak pusing, jangan kenapa sih gitu. Karena di balik itu ada apa ya? Ada pesan gitu loh. Supaya kita di zaman sekarang ngerti, makanya kita pelajarin. Yang hari ini kita belajar Bethlehem. Bapak Ibu juga mungkin sekedarnya Bethlehem lah. Terus kaitannya apa sama Tuhan Yesus? Ya kita tahulah Bethlehem rumah roti. Kejadian apa, peristiwa apa. Hari ini kita makin ngerti kan. Oh iya. Supaya ngerti, pada waktu itu mereka juga sulit untuk mengerti. Makanya saya bilang kan, kita bersyukur nih di masa kita. Alkitab sudah jadi seperti ini. Kita pelajarin. Oh jadi saya tahu ya, iya betul. Dia yang dijanjikan itu. Dari mana saya tahu bahwa Yesus ini yang saya nggak pernah lihat, dia ini yang diutus lewat ini. Lewat ini kita harus mengkonfirmasi benar gak ya Yesus yang diutus. Baik kita bolak-balik ya nih, lihat nih dalam perjanjian lama, kita balik lagi perjanjian baru gitu kan. Untuk mengetahui benar sungguh Yesus yang kita percaya selama ini. Kita nggak salah iman kita, Bapak Ibu. Untuk meneguhkan iman kita. Tidak ada agama lain, bukan saya merendahkan gitu ya. Tidak ada keyakinan dimanapun di luar daripada Yesus yang berani membuktikan, yang berani diuji kitab sucinya. Kristus memberi dirinya pun diuji. Bayangkan tidak ada. Banyak keyakinan-keyakinan lain, pokoknya lu percaya aja. Misalnya ya, saya ini yang diutus, udah lu percaya aja. Nangkep maksud saya? Terima aja. Tuhan Yesus enggak gitu kan? Iman Kristen enggak iman yang membabi buta. Baik pembuktian ini
penting. Makanya Injil Matius dan juga para rasul lainnya gitu ya, menuliskan beberapa poin-poin penting untuk kita memahami, supaya kita juga di dalam iman kekristenan kita enggak membabi buta. Supaya kamu dikuatkan. Kenapa kamu percaya Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang seperti apa? Kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Jadi enggak goyah iman kita, enggak menceng. Oh iya ya, supaya saya tidak binasa nih. Iya nih, Yesus ini nih, yang sudah dibicarakan di dalam perjanjian lama, yang digenapi dalam perjanjian baru, dan sekarang di masa saya. Yang dia sekarang sudah naik gitu ya. Sekarang di masa saya, di mana saya, Kristus tidak ada dan saya tidak melihat. Di mana saya bisa melihat? Dari sini. Kita baca, kita dengar, kita tahu. Ini akan mengubah cara berpikir kita. Jadi keyakinan kita makin tumbuh, Bapak Ibu. Orang gak akan kuat kalau pemahaman kita gak dalam. Iman kita akan rontok. Iman kita akan rontok. Ada teman pernah cerita gitu ya, bahwa dia percaya Yesus segala macam, orang Kristen segala macam. Akhirnya kembali kepada keyakinan lama dia. Kenapa gitu? Karena dia diperkenalkan dengan sesuatu yang hampa. Hampa. Enggak dari pengenalan yang, oh ini yang dijanjikan ya ini ya, oh Alkitab, benar-benar Alkitabiah gitu loh. Akhirnya dia sering dengar-dengar khotbah, kesaksian-kesaksian yang hebat di dalam kesaksian-kesaksian jemaat gitu ya. Khotbah-khotbah dari pendeta yang kesaksian-kesaksian luar biasa, fenomenal. Saya bukan berarti kesaksian itu nggak ada isinya, belum tentu. Tapi kalau semua isinya begitu segala macam gitu ya, akhirnya iman jemaat yang mendengar akan menangkap sesuatu yang salah. Misalnya, oh orang itu, pendeta itu, hamba Tuhan itu diberkati luar biasa ya. Oh saya ikutin dengan metode dia segala macam, misalnya ajaran dia. Lalu nggak terjadi pada diri dia. Ini kan udah menerima doktrin yang salah. Pengalaman seseorang tidak bisa dijadikan doktrin. Nggak bisa. Belum tentu terjadi dalam diri Bapak Ibu dan saya. Beda. Saya kesaksian bagaimana Tuhan buka jalan misalnya gitu ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan misalnya. Belum tentu terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi pengharapan kita jadi menceng kalau kayak gitu. Nah pada waktu Tuhan Yesus menyatakan roti hidup tadi, juga gak mau menceng. Dengerin dulu, ini loh aku roti hidup ini. Nenek moyangmu makan mati binasa. Jangan lihat itu. Ini sulit sekali untuk meluruskan pengertiannya. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita akan lihat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus ini ngocehnya panjang lebar. Saya sebenarnya udah pernah bikin konten ini Bapak Ibu ya, di YouTube saya udah 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, waktu COVID nggak salah ya. Kalau kita bahas, dilihat ayat 48 sampai 51. Kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Oke, kita bahas sama-sama, baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bahkan Tuhan Yesus di poin ini membicarakan yang akan datang, yaitu apa? Kematiannya di kayu salib. Karya penebusannya nanti. Akulah roti hidup, ya. Dia bilang, kuberikan ini ialah dagingku yang aku berikan untuk penebusan nanti. Benar nggak? Dagingku nanti di kayu salib tuh. Ini udah bicara penyalipan. Dia udah bicara. Yang menarik adalah Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes, Injil Yohanes, itu nggak ada bicara the last supper. Coba lihat ya.
Ya, Matius, Markus, Lukas bicara mengenai the last supper. Perjamuan malam, perjamuan terakhir, ya kan? Itu bicarain tuh Matius, Markus, Lukas. Yohanes nggak bicarain. Nggak bicarain secara khusus begitu, enggak. Tetapi di dalam Injil Yohanes itu juga bahas mengenai the last supper sebenarnya. Lewat seperti ini, roti. Inilah tubuhku, ya kan? Ya kan di Matius, Markus, Lukas perjamuan malam, ya kan? Ingatlah, ya kan? Diserahkan kepada bagimu, benar ya? Ingatlah setiap kali memakannya, benar gak? Akan aku, benar ya? Inilah darahku, benar ya? Ini di Yohanes nggak bicara itu, tapi waktu bicara Injil Yohanes bicara roti hidup itu loh, bicara the last supper. Nanti setelah bicara roti hidup, nanti air hidup tuh, ya kan? Menarik ya? Dia nggak secara secara lock gitu ya bicara perjamuan the last supper, tapi melalui Injil yang dia tulis ini mengenai akulah roti hidup, akulah air gitu ya, itu bicara di dalamnya memuat hal itu sebenarnya. Ya, hal menarik. Bayangkan Bapak Ibu, memindahkan antara pengertian mereka yang masih kok mereka percayanya ini ya, Musa ya yang memberikan mana ini ya, mana ini sebenarnya aku gitu loh. Ini loh yang oke, kamu taunya mana kan? Dari surgawi ya kan? Oh iya, waktu zaman Musa tuh emang nabi, tapi kamu siapa gitu kan? Dia kasih mana surgawi loh. Oh itu mana surgawi itu aku. Kira-kira kita mau ngomong, kamu inget kan mana surgawi dong? Nah sekarang tuh ini loh, mana surgawinya nih saya, akulah roti hidup. Oh bayangkan Bapak Ibu, susah setengah mati. Yang kamu waktu zaman Musa ya kan? Susah setengah mati Bapak Ibu, susah setengah mati. Saya akan kasih lihat pembuktian nih di dalam Yohanes 5. Oke, Yohanes 5 ayat 41 sampai 47. Ini ada hal menarik yang akhirnya kita boleh sama-sama pelajari ya. Yohanes 5 ayat 41 sampai 47. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Oke. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang akan datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Benar kan? Kalau kamu percaya Musa, kamu juga harusnya percaya kepada saya, karena Musa tulis tentang saya. Kalau kamu tahu mana surgawi pada waktu zaman Musa nenek moyangmu, berarti itu kamu tahu aku dan engkau akan menerima aku. Karena untuk itu Musa menulis tentang aku. Harusnya kenal saya. Susah ya, sulit sekali pada waktu zaman, makanya saya bilang ini kita zaman anugerah kita benar. Sudah tersedia, kita bisa cek, kita bisa uji apakah kebenaran ini benar. Kita nih bisa nih. Makanya di masa ini ya, di modern ini, untuk memenangkan jiwa, untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, kan biasanya kan kita datang ke orang-orang yang timpang ya. Kita berharap mukjizat disembuhkan. Benar gak? Jadi dia percaya kepada Yesus itu Tuhan. Benar ya? Itu waktu zaman Yesus iya. Kenapa? Karena untuk menyatakan sekali lagi, untuk menyatakan bahwa dialah Tuhan, dialah yang diutus.
oleh Allah Bapa. Dialah yang dari surga tadi. Aku loh orangnya. Nah, zaman sekarang nggak gitu. Kalau dikaitkan untuk mendapatkan sebuah penyembuhan gitu kan, dikatakan penyembuhan ilahi atau gitu ya, saya nggak akan percaya Yesus itu Tuhan. Nggak gitu jualannya, tanda petik ya. Karena apa? Dokter bisa jadi Tuhan kalau kayak gitu. Medis bisa jadi Tuhan. Ngapain jadi orang Kristen? Nah, menceng lagi kan jadinya kan. Imannya kan lain. Orang kan nantang gitu. Kalau Tuhan itu benar gitu ya, sembuhkan saya gitu ya. Bisa saja terjadi. Saya percaya juga bahwa ada beberapa hal yang emang harus terjadi, tanda petik ya, dilakukan oleh Tuhan ya, dengan mukjizat yang spektakuler. Tapi saya rasa untuk di kota tidak ya. Mungkin di pelosok-pelosok yang dimana medis itu susah, dokter susah ya kan, hamba Tuhan datang berdoa dan itu sembuh. Saya percaya itu. Tapi nggak di kota. Kalau untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan nggak mematikan logika kita kan? Benar ya? Nggak demikian. Tuhan Yesus mau coba pindahkan gitu loh. Kamu makan, datang roti kasih roti makan kan semuanya gitu ya. Kamu jadi kenyang gitu ya. Tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Poin saya bukan kamu makan jadi kenyang. Waktu saya membagikan makanan supaya kamu tahu, mengingat kembali waktu masa nenek moyangmu, ini yang dijanjikan, ini loh saya sekarang, supaya kamu ngerti. Nah, kenapa kita akhirnya tahu Bethlehem itu penting dicatat di dalam Injil. Untuk mengkonfirmasi, benar di Bethlehem rumah roti, dia di sana turun di Bethlehem rumah roti. Itu roti itu. Untuk mengkonfirmasi itu penting bagi kita. Yang zaman sekarang, oh iya benar, menguatkan kita lagi kan. Nggak sembarangan kita menjadi orang Kristen. Jangan sembarangan menjadi orang Kristen. Harus tahu kenapa. Semakin kita tahu kenapa begini, iman Bapak Ibu dan saya ngerti. Kita nggak akan disimpangkan dengan yang tadi, hal-hal jasmani. Hal-hal jasmani. Banyak dalam Alkitab juga bilang jangan kamu khawatir, ya kan? Tapi bukan berarti kita nggak mikir. Tuhan kasih, kita renungkan, kita pikirkan benar. Tapi kamu jangan pikirin itu loh. Pikirin yang rohani itu jauh lebih penting. Kamu jangan pikirin makan roti kenyang seperti waktu zamannya Musa, tapi nggak kenal saya. Bangsa Israel kan gitu kan? Mana nih Tuhan? Gimana sih Musa, lu bawa kita ke sini supaya kita mati kelaparan gitu kan? Kayak nggak ada kuburan aja, mau matiin masal kita gitu kan? Ini saya mengadaptasi aja ya. Tapi lihat lagi di Alkitab, kira-kira demikian. Mendingan kita kalau mati, ujung-ujungnya ke sini mati, keluar dari tanah Mesir dan kita mati di padang gurun. Ngapain? Mendingan mati juga di Mesir, tapi makan kuali penuh daging. Mendingan begitu, kan gitu. Makanya muncul mana surgawi, supaya tahu bahwa Tuhan memelihara. Bayangkan, nah mana surgawi ini menjadi bagian bayang-bayang daripada Yesus Kristus. Di perjanjian lama, mana itu turun. Di perjanjian baru, ini loh yang benar. Mana yang sesungguhnya. Akulah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan binasa. Nenek moyangmu makan mana jasmani. Mereka mati juga di padang gurun. Tapi ini, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu dia. Bethlehem, rumah roti. Supaya kita ingat. Zaman kita udah enak, kita ingat. Menguatkan kembali bahwa saya percaya Yesus Kristus ini kita bisa menjelaskan dengan baik. Kenapa? Kenapa sih harus Yesus misalnya gitu ya? Karena semuanya sudah menjadi rangkaian dari rencana Allah tentang keselamatan kepada setiap kita. Saya berharap ini menjadi satu kegemaran bagi setiap kita untuk belajar firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasa makin tahu,
makin tahu makin cinta gitu ya. Benar ya? Makin ngerti makin seneng gitu Bapak Ibu. Harus memacu diri kita, pikiran kita untuk mengerti, supaya itu yang menggairahkan kita Bapak Ibu. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja ketebak. Bukan sombong Bapak Ibu ya, kadang kalau kita ngeliat, oh arahnya udah gini, dia ngomong pembukaan begini, kita udah tahu tuh arahnya kemana gitu ya. Kalau orang yang cerdas kan kadang begitu ya, udah tahu tuh arahnya kemana gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan yang emang mengasah pikiran kita, kita nggak akan kritis Bapak Ibu. Kita akan lalu begitu saja baca, Bethlehem udah selesai, nggak pernah mau nengok, nggak pernah mau cari tahu, percuma. Nah saya berharap kita mau belajar sih sebenarnya. Makanya di dalam persekutuan seperti inilah paling tidak memiliki ruang untuk belajar ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang hamba-Mu terbatas di dalam pembicaraan pada malam hari ini. Sadar bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap pribadi lepas pribadi, termasuk hamba-Mu ini. Biarlah pemikiran kami semakin hari semakin dibukakan, diterangkan, untuk kami boleh semakin mencintai Engkau ya Bapa, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk pertemuan malam hari ini yang sudah Tuhan pimpin sampai sejauh ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berilah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke.